Iya. mulai diversity. Sekarang nasionalisme. Nasionalisme. Iya. Ya udah hampir a decade more lah. What's your view about nationalism? Bahasanya, sudah lama di luar, nggak ada nasionalisnya. Ya, itu banyak. Indonesia ya, ada Indonesia konteks. seperti itu. Ya. So, sedangkan balik lagi ke case Indian tadi. Ya. Whatever they are, Ya. meskipun siapa sih CEO Google tuh, whatever lah, the Indian top CEO whatever, people will see it's an Indian. Iya. You see, apakah orang Indianya itu melihat nggak nasionalis nih CEO Google nih? Apakah seperti itu? Sedangkan di Indonesia kan selalu dibilang, ini orang pergi keluar dari Indonesia, sekolah di luar, ngebalik lagi, whatever it is lah. Nggak nasionalis nih, nggak mau pulang. Diaspora yang berada di luar tuh nggak nasionalis nih, nggak mau pulang, nggak bangun negeri. Nah, what's your view? Kalau masalah pergi ke luar negeri terus balik ke Indonesia untuk membangun negeri itu kan konsep tahun 60-an ya. Karena kenapa? Karena basically tahun 60-an 70-an itu kan country itu masih isolate themselves dan nggak self dependent from others ya. Sekarang ini kan our playing field itu kan dunia. Betul. Iya kan? Atau minimum regional gitu. Jadi kalau kita bilang nasionalisme itu dengan kita bisa menginspirasi talents ya, kayak tadi lah misalnya Satya Nadella bisa menginspire many young Indians untuk aspire jadi mereka in India atau elsewhere gitu. Menurut saya juga Indonesia harus mindsetnya mulai begitu, bukan berarti harus balik terus kita nyemen lagi gitu di Indonesia, enggak, itu konsep tahun 60-an ya orang-orang. Jadi dalam paraphrasing aja ya, konsep bahwa membangun orang keluar negeri untuk kembali lagi itu sebenarnya remnants dari Nggak selalu harus ideologi kembali yang lagi, saat itu lebih relevan di tahun 60-an 70-an saat Indonesia Betul. lagi di konsep masih mungkin membangun setelah BPPT revolusi contohnya. dan lain-lain ya. Iya. Kan BPPT kan gitu kan, kirim orang ke Jerman kuliah engineer di sana, hoping dia kembali terus bisa membangun negeri gitu. Pak Harto kan begitu. Tapi bener, 60 mungkin lebih tua dari itu. Budi Utomo. Itu konsep utama Budi Utomo. Kita kirim. Oh ya. Kalau Budi Utomo kan, gerakan Budi Utomo kan Dokter ya? dikirim Stovia. kembali. Karena pada saat itu memang yang dibutuhkan adalah to change the Indonesian. Makanya harus kembali. And they change actually. 1928. Indeed they change. Tapi sekarang the world has changed. Udah berubah. Karena we have udah merdeka. We have our own sovereignty. Dan it's about competing with others sekarang. Dan waktu modelnya itu juga beda. Dulu gimana caranya orang dikirim Belanda untuk berkomunikasi sama misalkan petani yang ada di Jombang. Nah kalau sekarang kan orang dari misalkan di Siberia, orang dari Norway bisa langsung ngobrol sama petani melalui YouTube. Tuh. Iya. Melalui Zoom. Dan revolusi digital tadi itu udah membuat, menurut saya ya, orang yang ekspatriasi itu nggak harus kembali untuk membangun negaranya. Karena gini, karena dari mana kita tahu bahwa orang yang di Indonesia itu punya less knowledge dibanding orang yang udah luar negeri. So we're not talking about the knowledge itself, karena knowledge itu bisa berbagi dari YouTube atau dari mana, tapi culture-nya gitu. Culture gimana jadi orang internasional dibanding gimana jadi orang pinter. Kalau dulu tuh 60-70 gimana sih supaya orang di Indonesia jadi pinter? Orang Indonesia pinter-pinter Pak. Iya tuh. Mungkin lebih pinter dari orang-orang yang di luar negeri kalau menurut saya gitu ya. Bukan mungkin. Banyak teman-teman saya di Indonesia. Ini teman saya anaknya baru masuk Oxford dari Jakarta Pak. Makanya kan sekarang orang yang sekolah di luar negeri udah lama aja nggak bisa masuk Oxford kayak. Jadi ibaratnya udah bukan knowledge to knowledge, udah harus apa sih yang ada di culture gimana sih supaya mereka bisa berkarya global gitu kan. Lebih gitu menurut saya ya. Jadi ini sedikit iklan. Makanya ada podcast Yatmi UK. That's Ini how we contribute. That's how we contribute. Ini kontribusi. Betul sekali. Simple, but hopefully can give more insight. Lewat YouTube ya. Tuh. Ya. Thanks to Bona. Jadi kembali lagi. Iklan dulu. Like and subscribe. That's why we are here. You share on your fingertip. You can get more insight Like from and Pak Joseph. subscribe. Saya masih berusaha terus untuk deflect dari technical discussion ya. Yakni ngeri juga. Oke, kita ngomong-ngomongnya cultural terus ya.
Cuman itu good point karena saya pernah baca satu artikel salah satu African nation itu kemajuan Afrika itu motornya itu adalah diasporanya. Ya. Oh, saya pernah betul Bon. Pernah dengar nggak? Bahkan saya pernah bikin studi kecil-kecilan Pak Iseng. Ya. The biggest remittance, ini remittance ya, artinya Right. China, India, surprisingly Jerman sebenarnya European. Ya. Ini observasi saya Pak Joseph dan saya butuh counter opinion. Kenapa Cina? Gini deh, how many Chinatown in the world? Almost everywhere. Almost everywhere. Yeah. Kenapa ada Chinatown? Imigrasi, Ya. student dan gak mau balik lagi. Yeah. And they build their own colony. Yeah. Akhirnya kan demand produk Cina datang. Because meskipun kita tinggal culture lidah tuh nggak, saya Padang tuh masih pengen. Nah, Iya. justru saya berpikir untuk menang dalam global competition nih, kita harus go. Orang kita juga harus go global, diaspora. Karena itu akan di teori ekonominya, supply and demand. To create demand, you have to send people out. Oke. Itu saya setuju karena cita-cita saya pertama tuh sebetulnya bukan mau jadi lawyer, saya mau jadi diplomat. Oh. Nah, tapi gagal lah karena sekolah diplomat tuh kan emang susah ya. Waktu si Penmaru tuh susah. Akhirnya ya udahlah hukum aja gitu. Hukumnya ambil hukum internasional. Hoping saya bisa sekolah diplomat lagi gitu kan, internasional. Tapi enggak, gagal juga. Right. Akhirnya saya mulai kerja di bank, akhirnya oil and gas. Tapi kembali ke subjek tadi tuh, menurut saya tuh kita meskipun kita tetap di sini, kita tuh tetap diplomatnya Indonesia gitu. Duta-duta besar. Duta-dutanya Indonesia. Ya. Untuk Indonesian product, untuk Indonesian people, untuk Indonesian. Jadi kayak gini, kayak contoh itu benar banget. Kayak contohnya Indian Revolution itu ya, dengan berbagai macam orang India yang udah jadi eksekutif di seluruh dunia gitu. Itu produk India tuh jadi lebih lancar, Acceptable. Kita tuh bisa mempengaruhi karena basically juga teman-teman kita tuh udah teman global gitu, kayak hal-hal seperti itu. Itu yang menurut saya lebih kontributif dibandingin kayak physically pulang terus minta gaji gede gitu kan, terus mau ngajarin orang di Indonesia udah pinter-pinter lagi ya saya bilang tadi kan gitu. Itu yang menurut saya kita sekarang udah harus relax about it. Wherever we are, kayak orang-orang India yang jadi CEO Google atau wherever we are, Indonesian connection kita tuh harus jalan. Itu yang menurut saya true contribution. Filipinos gitu. Filipino tuh terkenal not only knowledge network, tapi do it. Kalau nggak salah sampai 20% dari GDP mereka datangnya dari Wow, 20%. Kalau nggak salah 20%. Saya bisa salah, cuman dari remittance. Iya. Tiap tahun. Mereka pulang, mereka tetap di sini, gitu kan? Membangun sekali itu. Membangun sekali, kontribusi real ya gitu. Iya, real. Wow. Saya lupa di Dubai itu ada restoran KFC-nya dari Filipina. Iya, Jollibee. Nah, Jollibee. that's one of the thing. Jollibee juga baru buka di sini di Old Score. You see? Bayangin, saya tuh pengen sederhana. Iya. Bayangin, that's the brand. Iya. Pagi sore. Pagi sore Ya. it's become a global chain. Iya. It's totally my dream. Iya. Kenapa enggak gitu? Karena kayak tadi ya, ekspatriasi itu membuat negara itu jadi terkenal. Very Indonesian, going global. Nah, that's my dream. Jadi memang konsepnya ya memang, if you want to win global, you have to go global. Go global means literally ya, diaspora, expatriate. Iya. Itu setuju. Contohnya Indomie gitu ya. Nah, itu kan waktu saya kuliah di Dandi itu tiba-tiba saya dari kamar flat saya kok kayak nyium sesuatu yang khas gitu nih. Padahal saya tahu teman saya tuh orang Nigeria semua, teman flat saya gitu. Terus saya turun ke dapur, kamu masak Indomie ya? Iya. Kamu tahu Indomie dari Indonesia? Enggak. Dia nggak tahu malah. Indo adalah Indonesia. Iya, saya bilang gitu kan. Terus, tapi Indomie terkenal sekali di Nigeria. Iya, Kalau nggak ada Indomie, kita nggak bisa kuliah katanya. Itulah hal-hal kayak gitu. Iya. Contoh. Ya, bicara bisnis nih Bang Joseph. Kita kembali ke khitahnya Yatmi. Kembali ke ini. Tadi kita bicara mengenai sebagai personal mungkin ya, employee going global, terus can we go to the leadership in multinational with all this diversity challenge whatever. Nah,
industri migas sendiri nih yang kita ini. Orang bicara mengenai energy transition, renewable, go green. Nah, di bor kan bor drilling, it's really the core of the core lah, itu make the well, itu drill the well. Bagaimana melihat transisi energi ini? Is it a threat? Is it a challenge? Or even an opportunity? Dari perspektif Bang Joseph. Ini saya mau tanya nih, IAT nih nggak mau ganti nama nih? Jadi apa nih? Karena ada kata-kata minyak. Ahli gitu, teknik kan? energi kan? Lagi ngetren kan semuanya kan total energi. Total energi. BP katanya beyond petroleum. Terus kayak ada yang berubah lah ya, Equinor kan dari Statoil. Iya, kan. Jadi kata-kata oil tuh udah harus dihapus. Enggak, saya bercanda cuma. Tapi memang karena saya udah di industri selama 20 tahun, saya mengidentifikasi diri saya sebagai warga petroleum gitu kan. Dari pertanyaan tadi, kita harus beranjak dari premisnya itu kan bisnis kita itu selalu dianggap sebagai bisnis yang sangat beresiko terhadap kerusakan lingkungan. Itu kita harus terima, itu kan hydrocarbon based extraction. Nah, dari situ kita ngomongin tentang transisi energi. Nah, sebetulnya transisi energi itu kan kalau kita bilang bahwa energy transition itu kan sebetulnya bukan tujuan, tapi itu kan cara ya. Dia bukan destination. Destination kita kan climate change, itu kan emission tuh kita turunkan. Caranya energy transition atau efficiency of energy use gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih memang 5 tahun terakhir tuh berasa bahwa kontribusi dari perusahaan perminyakan ya yang menjadi energy company sekarang udah lebih tinggi dari sisi transition atau energy efficiency dan jadi energy efficiency satu lagi betul-betul attacking emissionnya gitu kan, menurunkan emission. Nah, itu yang menurut saya rasakan sekarang. Jadi itu udah jadi bagian hidup kita lah. Jadi ada manual soal itu udah biasa sementara 20 tahun yang lalu masa bodoh kita merem kan. Nah, cuman menurut saya ini dunia ini tuh susah untuk menerapkan 3 cara itu ya, karena kita beda standar. Mungkin Pak Farid kan udah operate di Denmark mungkin ya, atau Bona udah operate di Denmark. Denmark itu kan sekarang bisa dibilang highest standard of operations. Harus ada winterization, harus ada asbestos harus di remove segala macam. Belum lagi toilet aja harus ada perempuan sama laki-laki, nggak boleh unisex toilet dan segalanya. Nah, belakangan tuh untuk mengoperasi sana kan harus zero emission. Mulai ada energi terbarukan lah, misalnya kayak 40% energy use, mixed use kayak gitu. Nah, sementara kalau kita operate kayak di negara-negara di Afrika gitu, itu sangat loose. Kenapa di Denmark tuh nggak boleh, atau di North Sea nggak boleh flaring kan, zero flaring policy, tapi kok kita bisa di Namibia bisa produce oil, bakar gas, itu kan di sini nggak bisa. Bahkan beberapa perusahaan yang kita negosiasi belakangan, dia membatalkan the entire project gara-gara nggak boleh flaring. Nah, itu yang menurut saya challenge-nya sekarang ini. Tapi awareness udah ada, Pak. Gitu. Jadi tapi from law point of view, menurut dalam kitab hukumnya itu kan misalkan ini Total, kita ambil satu produk aja, Total di Denmark sama Total yang operate di Namibia, ya kan? Mereka basically menerapkan different set of rules ya, sangat in a way. Dan itu ini nggak apa-apa, itu align nggak sih dengan at least from legal standingnya mereka sendiri? Nah, itu dia. Jadi ibaratnya itu hal yang kita nggak bisa protes, karena basically kalau kita bilang what is the climate change law gitu atau regulation, belum ada ya? Itu kan ada, tapi kan sifatnya kayak COP26, itu kan kayak communique segala macam gitu. Community kan. not apa? I see what you mean. Tapi kan itu cascade down, termasuk tergantung dari negara-negara yang ngambil. Misalnya kayak Denmark, emang kita udah punya banyak clean energy ya, kita terapin lah nih high standard. Tapi kayak Namibia atau kayak misalnya contohnya Nigeria pikir kita produksi minyak kayak belum cukup gitu kan, ngapain kita mikir high standard. Jadi itu
unfortunately negara-negara itu mentranslate communique itu beda-beda gitu, dan itu membuat saya berpikir bahwa kita nggak bisa protes sama satu oil company yang bilang bahwa oh kok bisa Anda operate di Denmark begitu high standard, tapi kok you operate in Congo kok standarnya abal-abal gitu kan. Oh nggak bisa diprotes karena basically Congolese law itu nggak setinggi Danish law gitu. So it's very apa sih, not localized. COP kan global mungkin global. Dan itu pun bukan law across border, apa sih, inter ya itu kayak international it's agreement lah, kayak convention. Convention. Tapi at the end it's about the country implementasinya. Nah, jadi contohnya kayak zero flaring. Apakah Indonesia udah zero flaring? Emang udah mulai ada zero flaring di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kayak di negara-negara kayak Afrika gitu, karena mereka sendiri bilang, oh kita aja belum sustainable gitu, kenapa harus kita mikir sustainability di dunia gitu kan? Good point. Nah, so in a short, energy transition is a challenge in a certain area, but it could be an opportunity untuk di other area. Di other areas. Ini kan mungkin kan Mas Farid kan sangat paham dengan cost per unit kan, berapa US dollar sih untuk memproduksi 1 barrel of oil gitu kan. Itu kan berbeda-beda di mana-mana. Tapi memang sih nanti nyambung juga sama Rusia sebenarnya. Jadi saya melihat, ini pendapat saya ya. Oke, we have yang tadi the destination adalah climate. Itu yang 2%. Kita hidup dalam satu wadah yang sama, planet yang sama. Ya. Kita juga warga petroleum juga, ya kita hidup yang sama, hidup yang sama. Tapi ada bukan dilema, ada challenge lain, itu kebutuhan energi. Di Afrika. Betul. Lebih susah mungkin mendevelop renewable di sana, atau nuklir mungkin ya. Mungkin raw material ada, but it's just so difficult to materialize lah. Tapi oil is very transportable, easy, gas. Jadi saya melihat petroleum in certain area is still a primadonna lah. Oh sangat. Mungkin India importer ya. Mereka transisi ke renewable atau ke net zero atau ke green energy itu purely bukan karena climate change, no, because they need, because expensive. Crude oil is very expensive. They have to switch immediately. Nah, jadi saya ngelihat ada balance antara energy transitions dan energy security. Betul. Dan insight dari Pak Jo saya seneng banget tadi ngelihat. Jadi COP saya baru tahu nih. Jadi ternyata yang itu it's just a convention. Iya, itu mengikat secara government ya. Jadi misalnya UK itu sangat committed gitu. Itu political menurut saya ya gitu. Dan again termasuk tergantung dari political party yang lagi berkuasa saat itu kan agendanya beda-beda.